Planet asal kita, yaitu Bumi, adalah planet ketiga dari Matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini dihuni oleh makhluk hidup, serta menjadi satu-satunya dunia di tata surya dengan air di permukaannya. Sungguh mengagumkan bukan? Hanya sedikit lebih besar dari Venus, Bumi, merupakan yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat dengan Matahari, yang semuanya terbuat dari batu dan logam. Terbentuknya Bumi, memang selalu membuat semua orang penasaran. Bagaimana akhirnya, Bumi bisa menjadi planet yang layak kita tinggali sekarang? Aku pun yakin kalian juga pasti penasaran. Proses terbentuknya Bumi dimulai sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, melalui akresi dari nebula Matahari. Sebagian besar peneliti berpikir, Bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya bersatu. Lebih dari 10 tumbukan dengan benda lain, menambah jumlah besaran planet kita yang sedang tumbuh. Para ilmuwan memperkirakan Bumi terbentuk 4,54 miliar tahun lalu. Tabrakan terakhir dalam garis waktu Bumi adalah dengan Theia, sebuah planetoid berbatu yang mungkin seukuran Mars. Protoplanet ini menyapu Bumi, meninggalkan planet kita namun sebagian besar utuh tetapi menghancurkan dirinya sendiri dan menerbangkan atmosfer Bumi. Puing-puing Theia yang menguap mengembun menjadi bulan Bumi. Beberapa peneliti berpikir sisa-sisa Bumi di masa tabrakan masih ada jauh di dalam mantel Bumi dan inti luar dari Bumi. Kekuatan tumbukan pembentuk bulan membuat Bumi menjadi gumpalan magma panas yang bergolak. Kondisi seperti neraka membuat Bumi menyerupai Venus untuk sementara waktu, dengan atmosfer yang kabur dan beruap. Tapi saat planet mendingin, lava menjadi batu dan air cair mulai mengembun, membentuk lautan pertama di Bumi. Selanjutnya tertutup oleh lempeng tektonik raksasa dari kerak benua dan samudera. Setelah tingkat oksigen atmosfer melonjak 2,4 miliar tahun yang lalu, tidak banyak yang terjadi di Bumi selama 1 miliar tahun berikutnya. Bumi begitu tenang sehingga para ilmuwan menyebut rentang waktu ini sebagai Boring Billion. Pergerakan tektonik juga tenang pada waktu itu, benua terjebak di superbenua saat masa-masa Boring Billion. Banyak peneliti berpikir ada hubungan antara kurangnya aktivitas tektonik dan Boring Billion. Bumi telah ditutupi oleh kumpulan benua raksasa. Superbenua paling terkenal, Pangaea, adalah tempat kelahiran dinosaurus. Benua pertama di Bumi ditarik bersama menjadi superkontinen beberapa kali. Pikir para peneliti, sisa-sisa sabuk gunung kuno membantu para peneliti menyatukan benua-benua ke dalam pola masa lalu mereka, seperti potongan puzzle yang cocok. Boring Billion itu berlalu ketika sebuah superbenua besar terkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan global yang disebut bumi bola salju. Model ini menunjukkan bahwa planet Bumi tampak seperti bola salju, lembek yang hampir seluruhnya tertutup gletser, letusan gunung berapi dan pelapukan batuan yang menyertai pecahnya benua super telah menjebak karbon dioksida, mendinginkan planet secara besar-besaran. Ahli geologi telah menemukan bukti gletser di setiap benua, bahkan di tempat yang berada di garis lintang tropis. Muncul kehidupan. Proses terbentuknya Bumi selanjutnya berkaitan dengan tingkat oksigen atmosfer yang mulai meningkat saat 650 juta tahun lalu. Hewan juga muncul pada periode Kambrium 545 juta tahun yang lalu. Banyak ilmuwan yang berpikir, kombinasi faktor mendorong kemunculan hewan, adalah lompatan luar biasa dari sel tunggal ke makhluk kompleks, misalnya, benua yang menyebar mengirimkan gelombang nutrisi ke lautan dan membuka habitat baru. Bumi telah mengalami kepunahan massal sejak periode Kambrium, tetapi yang terbesar dalam catatan fosil adalah saat periode Permian 252 juta tahun yang lalu. Menurut para peneliti, lebih dari 90% kehidupan mati hanya dalam 60.000 tahun. Namun, tersangka utama dalam kematian Permian bukanlah dampak meteorit tetapi letusan gunung berapi raksasa di Siberia. Zaman es. Dalam sejarah Bumi, ada 5 periode utama zaman es. Kita berada di salah satunya sekarang. Sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, lapisan es besar mulai merayap turun dari kutub utara dari belahan bumi utara. Lapisan es ini maju selama periode glasial yang lebih dingin dan mundur selama periode yang lebih hangat, yang dikenal sebagai interglasial. Periode interglasial modern Bumi ini dimulai sekitar 11.500 tahun yang lalu. Telah sampailah kita kepada periode kita yang sekarang.
Peneliti menyebut periode sekarang sebagai Plastisin, dikarenakan begitu banyaknya sampah-sampah plastik di bumi. Potongan-potongan kecil plastik muncul di mana-mana, dari es kutub utara hingga lautan menuju pantai Hawaii, bahkan beberapa di antaranya telah berubah menjadi batu yang disebut plastiglomerat. 1 juta tahun dari sekarang, plastik itu mungkin tergencet hingga terlupakan, tetapi para ilmuwan masih dapat mendeteksi sinyal kimia plastik yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini, semoga Anda suka, jangan lupa untuk share and subscribe demi perkembangan video ini.